Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pola aliran penghubung dan aliran non-ideal. Dasar-dasar aliran non-ideal. Sejauh ini telah dibahas dua pola aliran, yaitu aliran plug dan aliran campuran. Ini dapat memberikan perilaku yang sangat berbeda atau ukuran reaktor distribusi produk. B. Secara keseluruhan, tiga faktor yang agak saling terkait membentuk pola kontak atau aliran. Yang pertama, RTD atau distribusi waktu tinggal bahan yang mengalir melalui bejana. Yang kedua, keadaan agregasi bahan yang mengalir kecenderungannya untuk menggumpal dan sekelompok molekul untuk bergerak bersama-sama. Yang ketiga, awal dan keterlambatan pencampuran bahan di dalam kapal. Yang selanjutnya C. Adapun ketiga faktor ini secara kualitatif yang mempengaruhi perilaku reaktor. Yang pertama kita lihat distribusi waktu tinggal RTD. Penyimpangan dari dua pola aliran ideal dapat disebabkan oleh penyaluran fluida, daur ulang fluida, atau dengan terciptanya daerah stagnan di dalam bejana. Yang kedua, keadaan agregasi aliran yang mengalir. Bahan yang mengalir berada dalam keadaan agregasi tertentu, tergantung pada sifatnya. Dalam keadaan ekstrim, keadaan ini dapat disebut mikrofluida dan makrofluida. Yang ketiga, awal pencampuran. Elemen-elemen fluida dari aliran tunggal yang mengalir dapat bercampur satu sama lain, baik di awal atau di akhir alirannya melalui bejana. D. Usia distribusi fluida RTD. Elemen-elemen fluida yang mengambil rute yang berbeda melalui reaktor mungkin memerlukan waktu yang berbeda untuk melewati bejana. Distribusi waktu ini untuk aliran fluida yang meninggalkan bejana disebut umur keluar atau RTD distribusi waktu tinggal fluida. Yang berikutnya E. Konversi pada reaktor aliran non-ideal. Untuk mengevaluasi perilaku reaktor secara umum, kita harus mengetahui 4 faktor, yaitu 1. Kinetika reaksi, 2. RTD fluida dalam reaktor, 3. Awal atau akhir pencampuran fluida, dan yang keempat, apakah fluida tersebut merupakan fluida mikro atau makro. Materi selanjutnya tentang model kompartemen. Model aliran dapat memiliki tingkat kecanggihan yang berbeda dan model kompartemen. Model yang mengasumsikan aliran sumbat dan aliran campuran yang ekstrem. A. Petunjuk, saran, dan kemungkinan penerapan. B. Mendiagnosis penyakit reaktor. Model gabungan ini berguna untuk tujuan diagnostik, untuk menunjukkan aliran yang salah dan menyarankan penyebabnya. Yang berikutnya materi tentang model dispersi. Yang pertama kita lihat pilihan model. Model berguna untuk mempresentasikan aliran dalam bejana nyata untuk peningkatan skala dan mendiagnosis aliran yang buruk. Ada dua macam model untuk ini, yaitu satu model dispersi dan yang kedua model tank in series. Model-model ini berlaku untuk aliran turbulen dalam pipa, aliran laminar dalam tabung yang sangat panjang, aliran di tempat tidur yang dikemas, clean, poros saluran panjang, konveyor, sekrup, dan lain-lain. Dari pilihan model yang berikutnya dispersi aksial. Mengasumsikan proses seperti difusi yang diterapkan pada aliran sumbat. Dengan kata lain, bisa kita menyebutnya dari dispersi atau dispersi longitudinal. Untuk membedakannya dari difusi molekuler, koefisien dispersi D atau M2/S mewakili proses penyebaran ini, jadi D besar berarti penyebaran cepat dari kurva pelacak. Yang kedua, D kecil berarti penyebaran lambat. Yang ketiga, D sama dengan 0, berarti tidak ada penyebaran, maka aliran sumbat. Dari dispersi aksial kita lihat yang ketiga, korelasi untuk dispersi aksial. Bilangan dispersi bejana D/UL adalah hasil kali 2 suku. Yang keempat, reaksi kimia dan dispersi. Baik, materi yang berikutnya tentang model tank in series.
Model ini dapat digunakan kapanpun. Model dispersi digunakan dan untuk penyimpangan yang tidak terlalu besar dari aliran sumbat. Kedua model memberikan hasil yang identik untuk semua tujuan praktis. Model dispersi memiliki keuntungan karena semua korelasi untuk aliran dalam reaktor nyata selalu menggunakan model itu. Di sisi lain, model tank in seri sederhana dapat digunakan dengan kinetika apapun dan dapat diperpanjang tanpa terlalu banyak kesulitan untuk pengaturan kompartemen apapun dengan atau tanpa daur ulang. Selanjutnya materi tentang model konveksi untuk aliran laminar. A. Model konveksi dan RTD-nya. Yang ke B. Konversi kimia dalam reaktor aliran laminar. Selanjutnya materi tentang awal pencampuran, segregasi, dan RTD. Masalah yang terkait dengan pencampuran cairan selama reaksi penting untuk reaksi yang sangat cepat dalam sistem homogen serta untuk semua sistem heterogen. Pencampuran itu terdiri dari A. Pencampuran sendiri dari satu fluida. Tingkat segregasi keadaan cairan atau gas yang diterima secara normal adalah cairan mikro dan tentang reaksi homogen didasarkan pada asumsi. Yang kedua, reaktor batch. Yang ketiga, reaktor aliran Stecker. Dan yang keempat, reaktor aliran campuran mikrofluida. Yang ke B, pencampuran dua cairan fluida. Peran proses pencampuran ketika dua cairan reaktan A dan B yang dapat bercampur sempurna disatukan, biasa diasumsikan bahwa mereka pertama-tama membentuk campuran homogen yang kemudian bereaksi. Seperti halnya dalam reaksi polimerisasi, harus dicampur erat dengan katalis. Untuk reaksi pencampuran sangat penting dan tingkat keseragaman berkorelasi baik dengan masukan energi pencampuran ke fluida untuk reaksi cepat, peningkatan ukuran reaktor yang diperlukan karena segregasi merupakan kepentingan sekunder. Baik, itulah beberapa penjelasan materi dari PowerPoint saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.